Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Ma'arif Lampung. Di sini kita akan membahas quantum teaching dan quantum learning bersama teman-teman saya, yaitu Muhammad Tegar Sofian, Helen Oktavia Putri, Ajeng Cahyaningrum, Anis Miftahur Rahmah, dan Ayu Setiawati, dan dengan saya sendiri Nisaul Mukaromah. Baik, poin yang pertama, sejarah pembelajaran kuantum. Tokoh utama di balik pembelajaran adalah Dobie DePorter, seorang ibu rumah tangga yang kemudian terjun di bidang bisnis properti dan keuangan. Dan setelah semua bisnisnya bangkrut, akhirnya beliau menggeluti bidang pembelajaran. Dialah perintis, pencetus, dan pengembang utama pembelajaran. Semenjak tahun 1982, DePorter membentangkan dan mengembangkan gagasan pembelajaran di Supercamp, yaitu sebuah lembaga pembelajaran yang terletak di Key West Meadow, negara bagian California di Amerika Serikat. Supercamp sendiri didirikan atau dilahirkan oleh Learning Forum, sebuah perusahaan yang memusatkan perhatian pada hal ihwal pembelajaran guna pengembangan potensi diri manusia. Dengan dibantu oleh teman-temannya, yaitu Eric Johnson, Gert Simons, Mick Hierarchy, Mark Ridden, dan Sarah Singer Noor. DePorter secara terprogram dan terencana menguji cobakan gagasan-gagasan pembelajaran kepada para remaja yang ada di Supercamp selama tahun-tahun awal di dasawarsa pada tahun 1980-an. Poin B. Kata kuantum sendiri berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Jadi, quantum teaching menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan cara menggunakan unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas. Dengan quantum teaching, kita dapat mengajar dengan memfungsikan kedua belah otak kiri dan otak kanan pada fungsinya masing-masing. Otak kiri menangani angka, susunan, logika, organisasi, dan hal lain yang memerlukan pemikiran rasional beralasan dengan pertimbangan yang deduktif dan analitis. Otak kanan mengurusi masalah pemikiran yang abstrak dengan penuh imajinasi. Misalnya, warna, ritme, musik, dan proses pemikiran lain yang memerlukan kreativitas, orisinalitas, daya cipta, dan bakat artistik. Pemikiran otak kanan lebih santai, kurang terikat oleh parameter ilmiah dan matematis. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan antara quantum learning dan quantum teaching. Jadi, quantum learning itu sangat memperhatikan keaktifan dan kekreatifan yang telah dicapai oleh seorang siswa. Sedangkan quantum teaching mengarahkan kepada seorang guru agar menjadi lebih baik. Baik dalam arti, seorang guru itu harus memiliki pola pikir yang kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran dan mengetahui dengan baik tingkat kemampuan yang telah dicapai oleh seorang siswa. Selanjutnya, strategi pembelajaran quantum learning. Teknologi baru terutama multimedia mempunyai peranan semakin penting dalam pembelajaran. Banyak orang percaya bahwa multimedia akan dapat membawa kita kepada situasi belajar di mana learning with effort akan dapat digantikan dengan learning with fun. Apabila dalam pembelajaran orang dewasa, learning with effort menjadi hal yang cukup menyulitkan untuk dilaksanakan karena berbagai faktor pembatas seperti kemauan, berusaha, mudah bosan, dan lain sebagainya. Jadi, proses pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, tidak membosankan itu menjadi pilihan para guru atau fasilitator. Jika situasi belajar seperti ini tidak tercipta, paling tidak multimedia dapat membuat belajar lebih efektif menurut pendapat beberapa pengajar. Seperti teori otak kanan atau kiri, yang kedua teori otak 3 in 1,
Terus yang ketiga, pilihan modalitas seperti visual, auditator, dan kinestetik. Lalu yang keempat, teori kecerdasan ganda. Yang kelima, pendidikan holistik atau menyeluruh. Yang keenam, belajar berdasarkan pengalaman. Yang ketujuh, belajar dengan simbol. Dan yang terakhir, simulasi atau permainan. Paradigma belajar quantum learning. Setiap orang adalah guru dan sekaligus murid, sehingga bisa saling berfungsi sebagai fasilitator. Bagi kebanyakan orang, belajar akan sangat efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, lingkungan dan suasana yang tidak terlalu formal. Penataan duduk setengah melingkar tanpa meja, penataan sinar atau cahaya yang baik sehingga peserta merasa santai dan rileks. Setiap orang mempunyai gaya belajar, bekerja, dan berpikir yang unik dan berbeda, merupakan pembawaan alamiah sehingga kita tidak perlu merubahnya. Dengan demikian, perasaan nyaman dan positif akan terbentuk dalam menerima informasi atau materi yang diberikan oleh fasilitator. Modul pembelajaran tidak harus rumit, tapi harus dapat disajikan dalam bentuk sederhana dan lebih banyak ke suatu kasus nyata atau aplikasi langsung. Untuk kesimpulan dari materi kami, quantum teaching adalah perubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya. Quantum teaching menyajikan cara-cara baru yang memudahkan proses belajar dengan memadukan unsur seni dan pencapaian-pencapaian yang telah. Quantum learning sendiri merupakan gabungan-gabungan yang sangat seimbang antara bekerja dan bermain, antara rangsangan internal dan eksternal. Prinsip utama model quantum learning sendiri adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, baik secara positif ataupun negatif. Finally, sampai di penghujung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.